Sehingga pagi hari ini apa yang aku ingin sampaikan adalah isi hati Tuhan juga. Dan bersyukur buat satu hari lagi kalau kami boleh memulai hari yang baru hanya bersama dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan online ini Tuhan. Karena ada berkat yang tersedia yang Tuhan berikan ketika kami siap menerima dan ketika kami mau menerimanya. Dan biarlah pagi hari ini kami mengambil semua berkat itu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya boleh mengucap syukur karena saya ada di tempat ini. Saya bilang sama Bapak Gembala, Pak boleh gak saya mengisi ibadah pagi sesehari sudah ulang tahun saya, dan Bapak Gembala memberikan kesempatan. Saya bersyukur saudara, dan saya ingin sharing kesaksian tentang hidup saya dan juga kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu Ibu Pendeta Manin bilang bahwa memasuki 2020 itu setiap kita memiliki planning atau resolusi, ya. Begitu pula dengan kami dan keluarga besar kami, ya. Jadi waktu itu saya oleh kemurahan Tuhan boleh mengantarkan anak saya pada bulan Maret untuk pergi ke Australia. Begitu balik dari Australia, sehari sesudahnya langsung airport itu di lockdown. Dan kemudian kita masuk pada hari-hari yang bagi sebagian orang adalah hari-hari yang mencekam, ya. Mulai dari tanggal 13 Maret itu sampai dengan hari ini. Nah kami keluarga besar juga punya planning besar lagi saudara, bahwa tahun ini oleh kemurahan Tuhan papi mami saya sebetulnya bisa merayakan usia pernikahan mereka yang ke-50, dan kami planning untuk kumpul di tempat adik saya. Semua jadi berantakan juga. Tetapi apakah kita menjadi kehilangan damai sejahtera? Apakah kita menjadi kehilangan harapan? Enggak saudara. Nah saya ingin menyampaikan kesaksian mengenai saya sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ya. Bagi teman-teman yang mungkin mengenal saya, pernah mendengar sedikit cerita tentang hal ini. Bagaimana dulu, ya, kalau masalah perekonomian itu juga pernah menjadi bagian dari keluarga saya. Mungkin saya nggak pernah cerita secara publik, ya. Kalau Alkitab itu pernah mencatat bahwa ada janda Sarfat yang dikasih sama Tuhan kesempatan untuk mengalami hal yang spektakuler, di mana di sana ada minyak yang tidak pernah dapat habis setelah semua buli-buli itu dipenuhi. Saya juga pernah mengalaminya saudara. Saya pernah bingung kenapa beras di rumah saya nggak habis-habis Tuhan. Pada waktu saya nggak punya uang gitu ya. Mungkin Anda nggak percaya, tapi saya harus sharingkan ini, bahwa kalau kita menggantikan rasa takut kita dengan rasa ucapan syukur atau damai sejahtera, kita akan melihat hal-hal yang spektakuler. Saya mau katakan small matters itu juga matters buat Tuhan. Jadi perkara atau hal yang kecil bagi hidup kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Saya pernah memiliki botol shampoo yang saya sendiri bingung, keramas tetap tapi nggak pernah habis-habis. Jadi Bapak Ibu, ada momen-momen tertentu di dalam kehidupan kita ketika kita total surrender sama Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk mengalami apa yang firman Tuhan itu catat. Tapi kalau kita nggak pernah juga baca firman Tuhan, kita nggak pernah mempercayai apa yang ditulis dengan firman Tuhan, kita mungkin nggak akan mengalaminya. Nah, tahun ini saudara, tahun ini saya mendapatkan sesuatu yang juga aneh saudara, ya. Begitu masuk ke dalam lockdown bulan Maret, tiba-tiba saya mendapatkan hadiah dari salah satu bank yang jumlahnya cukup lumayan. Memang bukan berupa uang, tetapi berupa voucher. Ada beberapa anak rohani saya tuh sampai bingung, Mam, kita mau belanja lagi pakai voucher ya. Dan itu terus saudara, terus ya. Tapi seperti tadi saya katakan, pada waktunya berhenti ya berhenti ya. Nah, kemarin bulan Juli ini kami kan juga ulang tahun, saya dan suami saya. Kembali Tuhan itu luar biasa. He is my provider, ya. Saya kembali mendapatkan voucher lagi, jumlahnya lumayan. Jadi saya pikir gini, kalau kebutuhan sehari-hari makan normal saudara 3 kali dalam satu hari, saya masih bisa lah. Dan Tuhan yang sediakan, literally Tuhan sediakan. Hal yang spektakuler lagi, kemarin saya tiba-tiba terima SMS dari Mall Kelapa Gading. Katanya saya mendapatkan voucher saudara, dan kami terus buru-buru datang ke sana. Saya melihat hal-hal yang simple itu menjadi perhatian Tuhan. Ketika pagi hari kita bangun, kita bilang gini, Tuhan saya mau melewati hari ini dengan ucapan syukur. Dan kadang-kadang saya suka bilang gini, surprise nih Kak, ya. Karena apa saudara saya ngomong surprise nih? Tanggal 1 Januari aja Tuhan sudah mengejutkan saya dengan banjir. Februari banjir. Saya waktu ada di Australia saudara, suami saya mengirimkan foto bahwa rumah saya banjir untuk 2 kali dalam 3 hari, dan itu nggak
nggak tanggung-tanggung 60 cm, 1000 lebih, semua barang saya hampir habis. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, sekalipun rencana kita sebagai manusia tidak berjalan dengan baik, saya imani rencana Tuhan pasti berjalan dengan baik. Amin. Dan itu adalah yang saya ingin sampaikan. Do not worry, jangan khawatir hal-hal yang kecil di dalam hidupmu, hal-hal yang paling mendasar, hal makanan, hal rumah tanggamu. Ketika kau percaya apa yang firman Tuhan catat, firman Tuhan tulis, maka kau akan mendapatkannya. Amin. Nah, saya ingin sharing sebuah kebenaran firman Tuhan yang terus saya pegang sejak 2004, saudara. 2004 ya, bagi sebagian yang sudah tahu saya bertobat lahir baru itu baru di tahun 1994. Jadi mulai dari saya lahir sampai tahun 94 saya orang Kristen, tapi saya nggak tahu saya Kristen ada di mana. Tahun 94 saya terima Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya bahwa Dia adalah juru selamat saya. 10 tahun kemudian 2004 Tuhan berikan ayat ini dan sampai hari ini itu boleh menjadi kekuatan bagi keluarga kami dan saya pribadi. 1 Korintus 13 ayat 13. Di situ sangat simpel ya. Dan saya ingin kita semua sama seperti saya mendapat kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita juga mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, di atas itu cerita tentang kasih, tapi saya mau menjelaskan kenapa tinggal tiga hal ini. Berarti ini adalah hal yang sangat penting dan ini adalah hal yang terus menguatkan saya. What is iman? Apa itu iman? Literally Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kalau kita nggak punya dasar atau landasan, maka kita nggak punya dasar untuk berharap. Iman itu membawa kita untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan menurut kekayaan dan kemuliaannya apa yang kita butuhkan. Amin, Bapak Ibu. Jadi iman adalah dasar, dan yang kedua dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti itu adalah bahwa itu nanti akan dinyatakan menjadi iya, menjadi sebuah kenyataan. Tetapi harus memiliki yang namanya iman terlebih dahulu untuk kita mendapatkan bukti. Kalau di dalam sidang itu ya, orang boleh ngomong apa saja, tapi nanti dia akan dibuktikan. Ya, jadi itulah firman Tuhan ini boleh menulis apa saja. Saya berusaha mengerti dengan cara yang sederhana, tapi dengan adanya iman di dalam saya, maka segala sesuatu yang tidak saya lihat itu akan dibuktikan oleh Tuhan. Amazing. Jadi iman itu adalah sebuah dasar, sebuah landasan, dan sebuah bukti. Sebuah bukti yang akan saya katakan, yang akan saya nyatakan kepada orang-orang atas kebenaran firman Tuhan. Nah, yang menariknya selama lockdown ini Tuhan memberikan saya channel-channel yang puji Tuhan memperkaya roh saya ya. Nah, sampai di satu ayat yang saya mendapati bahwa begini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan ingin hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, kita menghadapi banyak tantangan dari orang-orang di sekitar kita. Entah mereka berpikir kita so rohani lah, entah mereka berpikir kita so religius lah. Kadang-kadang saya pikir ya memang itulah seharusnya kita. Nah, saya ingin sharing bahwa kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, jangan pernah takut terhadap iman kita kepada Tuhan ya. Sekalipun mungkin dunia mencemooh kita. Nah, ini saya ingin membaca dari 1 Korintus 2 ayat 15 ya. Mungkin kalau misalnya bisa ada yang mencatat ayatnya, boleh dicatat di kolom komentar. 1 Korintus 2 ayat 15. Katanya begini, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. What amazing word. Jadi ini sangat luar biasa. Perhatikan ini, manusia rohani adalah kita, bisa menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa dinilai oleh orang lain. Kita bisa dinilai oleh siapa? Oleh Roh Kudus di dalam kita, oleh Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita nggak perlu burden,
others, nggak perlu memikirkan apa kata orang. Begitu kita memiliki yang namanya iman, karena iman adalah pemberian Tuhan, kita masuk menjadi manusia rohani. Itu berarti pada saat itu juga, pada saat yang sama, kita dapat menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan cara Tuhan melihat. Jadi kita memiliki juga yang namanya mata rohani, kita memiliki juga yang namanya telinga rohani. Dan semuanya itu bisa kita dapatkan hanya ketika kita beriman. Ketika kita sudah memiliki yang namanya dasar dan kita sudah memiliki apa yang namanya bukti. Kita kembali lagi dengan yang kedua. Kenapa pengharapan itu menjadi hal yang penting juga? Tinggal 3 hal itu. Saya selalu membayangkan pengharapan itu firman Tuhan juga secara literally mengatakan demikian. Saya makanya suka sekali untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan tidak kebetulan pada awal tahun 2 kali ayat yang saya terima dikatakan jadilah pelaku firman. Kalau tidak, kita menipu diri kita sendiri. Buat apa kita selesaikan buku yang tebalnya segini? Ya, kalau kita tidak mempercayainya. Tuhan bilang jadilah pelaku firman. Bagaimana jadi pelaku firman? Milikilah iman. Dan bagaimana iman itu dapat diaktifasi? Ada yang namanya pengharapan. Nah, 1 Ibrani 6 ayat 19 menulis begini, pengharapan adalah saud yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bagi Bapak Ibu kalau sulit untuk mengerti ini, ya mungkin ada beberapa yang pernah menyaksikan film, kemudian ada sebuah kapal yang besar, ya kapal yang besar. Kalau dia mau sampai ke pelabuhan atau ke tujuannya, dia harus berhenti. Dia harus menurunkan jangkar atau sautnya untuk menahan supaya perahu itu tidak goyang-goyang berjalan lagi, tetap tinggal di destiny atau di tujuannya. Tapi saudara, kita juga sering melihat film yang tiba-tiba nahkoda kapal itu melihat bahwa ada bahaya di depan kapal itu dan tiba-tiba dia berkata kepada anak buahnya, segera turunkan jangkar atau saut itu. Dan kemudian kapal itu berhenti supaya tidak mengalami yang namanya bahaya. Iman atau kapal itu telah kita miliki, tapi tanpa pengharapan maka tidak dapat diaktifkan. Saya senang sekali hope atau pengharapan itu membuat kita bisa sampai kepada tujuan dan tinggal di dalam tujuan yang Tuhan sediakan. Tapi juga pengharapan itu bisa membuat kita berhenti dari bahaya, tinggal di dalam kemurahan Tuhan dan diam di sana supaya kita terhindar dari bencana. Bagaimana pengharapan itu mengaktifasi iman dengan kita percaya kepada Tuhan bahwa kita akan baik-baik saja. Nah, yang ketiga adalah kasih. Kasih, kalau kita baca di atasnya, silakan sediakan waktu untuk membaca. Ini adalah sebuah perikop yang luar biasa, 1 Korintus 13. Itu ada esensi tentang kasih. Tetapi saya mau katakan begini, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa? Kasih adalah universal words, ya, kata-kata universal yang dapat dimengerti oleh semua orang. Anak kecil, orang dewasa, orang usia lanjut. Mau kulitnya putih, hitam, kuning, merah, rambut dengan segala warna, mereka bisa mengerti arti kasih. Dan itu sudah dibuktikan bahwa bahasa kasih, tindakan kasih itu adalah satu kata, benda yang juga adalah kata sifat. Bagaimana kasih itu bisa kita miliki? Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya di atas kayu salib, kita baru bisa mempunyai yang namanya kasih. Ketika kita mengaktifasi iman dengan percaya lewat pengharapan kita kepada Tuhan, kita baru bisa punya yang namanya kasih. Jadi kasih itu dihasilkan karena kita menerima kasih terlebih dahulu daripada Tuhan. Nah, saya mau katakan kenapa kasih ini begitu luar biasa. Karena kasih ini menggantikan rasa khawatir. Karena kasih ini menggantikan rasa takut di dalam kehidupan kita. Kalau saya membaca firman Tuhan tentang kasih ini, dan saya mengingat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya nggak punya hak untuk komplain sama Tuhan. Kalau saya tadi sudah menceritakan hal-hal yang kecil saja Tuhan pedulikan,
apalagi hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Tapi di dalam kondisi sekarang yang tidak menentu, saya mau katakan, dan saya menemukan peristiwa Petrus berjalan di atas air. Orang itu bisa menghadapi segala peristiwa di dalam kehidupan ketika dia memiliki yang namanya ketenangan. Dan bagaimana kita bisa tenang? Adalah ketika kita melihat bahwa Tuhan itu bukanlah hantu. Murid-murid itu di Markus 6 ayat 48 disuruh Tuhan pergi menyeberang. Dan ini ayat hanya ditemukan di Markus 6 ayat 48. Kata-kata yang sangat saya suka. Karena Tuhan yang suruh saya pergi terus berjalan ke depan. Ketika saya sedang kelelahan, ketika saya sedang susah payah membawa kapal saya, Tuhan datang. Waktu saya tidak bisa fokus bahwa dia yang datang, saya nggak bisa mengenali dia. Saya bilang dia hantu. Tapi kalau saya baca di Matius, ketika Tuhan mulai mendekat, dan saya bilang begini, kalau itu Engkau Tuhan, buat aku ke sana. Mari kita punya momen untuk tidak melihat dia sebagai hantu. Kembali kita berkata, kalau Engkau di sana Tuhan, buat aku kembali padamu. Dan Tuhan bilang, mari datanglah, mari datanglah. Dan Petrus berjalan keluar dari kapal. Dan saat itu dia berjalan di atas air. Manusiawi, kalau Petrus waktu itu masih mengalami yang namanya goyangan karena ada angin, dan dia menjadi ragu-ragu. Tapi Tuhan pada waktu itu mengambil tangan Petrus, dan saat itu Petrus berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak lagi bilang itu hantu. Ketika Tuhan berkata tenanglah, maka kita akan bisa melihat bahwa dia adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya, yang memberikan kekuatan untuk kita percaya dengan iman kita menjadi manusia rohani yang menilai segala sesuatu dengan Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan untuk kita bisa bertahan menghadapi yang namanya musibah atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Pengharapan yang membawa kita untuk diam kepada tujuan Tuhan. Dan ketika kita tenang, ketika kita melihat Tuhan, ketika kita merasakan kasih, pada saat itulah kasih itu akan menggantikan rasa khawatir dan takut kita. Dan kasih itu akan keluar dari hidup kita, dan kita akan membawakan apa yang Tuhan bawakan ke muka bumi ini. Kasih disebar di seluruh muka bumi ini, dan kasih adalah Bapa kita, dan kasih adalah yang membawa kita untuk kita melewati setiap hari bersama dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hanya dapat kita alami kalau kita datang kepada Tuhan dan berkata setiap pagi kita bangun, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kasih. Bapak Ibu, saya ingin kita belajar berdoa TWI, memulai dengan Thanksgiving, di mana kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kasih. Dan kita worship, pada waktu kita berdoa, kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja, gunung batu, penyedia, kekuatan semua. Dan pada akhirnya kita akan menjadi intercessor atau para pendoa syafaat bagi orang lain. Saya akan kasih waktu beberapa detik untuk kita masing-masing di rumah kita mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Karena saya pernah praktekkan ini, seorang hamba Tuhan mengajarkan ini, dia bilang, it's only 2 minutes.